Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini Bapak akan mereview mengenai sudut-sudut istimewa. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Ya, di sini Bapak sediakan dua gambar ya. Satu gambar ini sudah Bapak kasih di grup nih ya. Dan satu gambar mengenai kuadran 1, 2, 3, dan 4. Mana pertanyaan Bapak, kalian harus menghafalkan semuanya sebanyak ini. Gimana cara ngafalin sebanyak ini nih? Ternyata kalau kita lihat, ini ada polanya. Bapak juga kemarin bilang itu. Apa polanya? Ternyata nilai-nilainya itu cuma muter-muter aja tuh. Kuadran 1, 2, 3, 4, nilainya begitu-begitu doang. Misal kita ambil contoh yang sin kuadran 1. Di kuadran 2 nilainya sama aja nih. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kuadran 3 min setengah akar 2, min setengah akar 3, min 1, dan seterusnya. Jadi bergeser di nilai ini doang nih. Cuma dibolak-balik aja. Ya nggak? Berarti kalau gitu kita bisa meminimalisir hafalan kita. Itu kita cukup menghafal kuadran 1 aja. Nah, ini bisa kita kesampingkan dulu nih. Ini nggak usah sih. Ini sama, jadi hafalinnya nanti saja. Begitu juga dengan kosekan, sekan, dan kotangan. Ini nggak wajib nih, ini sunnah lah. Yang harus kalian hafalkan yang sin, kos, tan, ini wajib. Nah, ini yang harus wajib. Berarti makin sedikit lagi nih, kalian cukup ngafalin yang ini doang. Nah, sedikit kan? Iya. Dan kalau kalian jeli, ternyata kita cukup ngafalin apa? Sin doang. Nih. Kenapa begitu? Kenapa? Iya, good. Kalau kalian lihat cosnya kan kebalikan dari sin ya. Nah, jadi kalau kalian hafal sin, maka cos tinggal dibalik, dapat nilainya. Iya. Terus tan gimana? Tan juga sama. Kalau kalian hafal sin dan cos, maka dapat tan. Nah, gimana Pak? Kan nilainya beda. Ingat apa? Cara dapetin tan itu gimana? Apa? Kelas 10? Iya, good. Sin per cos. Jadi kalau kita punya sin dan cos sudah ada, maka kita bisa dapat tan. Contoh, misalkan tan 0 derajat. Maka ini sama aja kayak sin 0 per cos 0. Sin 0 berapa? 0, cos 0 1, maka hasilnya 0. Tuh, bener kan? Iya enggak? Iya, bener juga, ya bener lah. Terus apa lagi misalkan? Misal tan 45, berarti sin 45 dibagi cos 45. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, sama dibagi sama ya 1. Nah, iya dong. Nah, berarti kalian cukup ngafalin bagian sin doang. Ntar cos dan tan akan mengikuti, kalian juga langsung hafal. Oke? Tunggu Pak, tapi di situ di kuadran 2, 3, 4 ada yang negatif tuh. Nah, ini juga nih yang salah satu yang penting. Jadi kita harus mengetahui nilai mana aja yang negatif di kuadran apa aja. Kalau kita lihat, fokus kondisi negatifnya di kuadran 1 bagaimana? Ya, ternyata di kuadran 1 tuh positif semua, ya kan? Ini kalau kalian lihat positif, berarti bisa Bapak tulis misalkan all positif. Bagaimana di kuadran 2? Kuadran 2 yang sin doang yang positif. Berarti bisa Bapak tulis sin positif. Kuadran 3 tan positif. Kuadran 4 cos positif. Nilainya sama. Ini kalau Bapak singkat ASTC. Jadi ini dua faktor yang harus kalian ketahui. Kuadran 1 dan kondisi negatifnya. Oke. Terus contoh, misalkan kalau ditanya kuadran 2, 3, atau 4, masa kita harus membuat tabel sih? Oke, kita bikin tabel dulu deh. Nih, misalkan Bapak nggak lihat tabel, Bapak cukup menghafalkan apa misalkan? Sin doang ya. Ini kan sin. Cos tan. Sudut istimewa berapa? 0, 30,
45, 60, dan 90. Kalau kita hafal sin, maka ini kan dari sin 0 berapa? 0. Ini setengah akar 2. Ini setengah akar 3, ini 1. Nah, kalau udah hafal ini tinggal dibalik sinnya. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau sudah dapat 2 tinggal dibalik, dapat tangan. 0 bagi 1, 0. 1 bagi 0, TD. Sama 1. Ini tadi berapa? Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Ini sepertiga akar 3. Hafal kan? Jadi kalian cukup menghafalkan ini. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, gimana kalau ditanyakannya sin 120, masa kita harus bikin tabel sebanyak itu? Nah, ternyata ada triknya juga nih. Apa triknya? Sin 120 misalkan. Patokannya untuk mendapatkan sin 120 itu kita sudut 180 atau 360 nih. Patokan 180 atau 360. Jangan selain ini. Apa maksudnya? Jadi kalau misalnya kita ingin dapatin sin 120, berarti sin 180 diapain? Dikurang 60. Ini sama dengan ini dong, ya enggak? Nah, berarti ini akan sama nilainya dengan sin 60. Sin 60 kita sudah tahu setengah akar 3. Ini kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 gimana? Sin positif. Selesai. Coba kita cek lagi. Misalkan tangan 225. Dan berapa? 180 apa 360? 180 ditambah 45. Berarti sama dengan tan 45. Tan 45 itu 1. Kuadran berapa? Kuadran 3. Kuadran 3 tan gimana? Positif. Oke, paham ya? Oke, kita coba lagi contoh yang lain. Misalkan cos berapa? Cos 150. Berarti cos berapa nih? Pakai apa? 180 360. 180 lah, dikurang 30. Berarti sama kayak cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Selesai nggak? Belum, tunggu. Ini kuadran berapa nih? Kuadran 2. Ini jangan sampai lupain. Kuadran 2 cos gimana? AS TCS sin. Dia ada berarti negatif. Jangan lupa tanda negatifnya. Misalkan lagi sin 300. Berarti sin berapa nih? 360 good dikurang 60. Berarti akan sama kayak sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Selesai? Hati-hati lagi. Ini kuadran 4. Kuadran 4 sin negatif. Gampang ya. Misal lagi tangan berapa? 330. Gampang nih. Sama dengan tangan 360 kurang 30 sama dengan berapa? Tangan 30. Tangan 30 berapa? Tangan 30 ya sepertiga akar 3. Kuadran 4 negatif. Paham ya? Oke. Jadi silakan kalian pahami, kalian hafalkan. Nanti Bapak mungkin akan tanya satu-satu. Oke, kalau gitu sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.